Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu lagi di sini di channelnya Informasi, Edukasi dan Tutorial bersama Kang Sam. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan berbagi video mengenai tutorial AKM kelas dari awal sampai akhir, yakni sampai pensekoran. Silakan ikuti videonya berikut ini. Pertama kali tentunya kita harus masuk ke halaman pencarian. Di sini saya menggunakan Google Chrome, kemudian masuk ke website pusmenjar.kemdikbud.go.id atau website AKM kelas. Kemudian kita masuk menggunakan akun kita ya, menggunakan username kita. Nah, di sini saya menggunakan username saya, sekolah saya pribadi dengan memasukkan passwordnya yaitu NPSN sekolah masing-masing. Kemudian di sini ada panduan untuk sekolah Bapak Ibu pemirsa semuanya. Akun ANBK ini sekali lagi saya sampaikan kodenya adalah menggunakan huruf kapital D untuk SD, P untuk SMP, U untuk SMA, kemudian K itu biasanya untuk SMK. Kemudian diikuti dengan AKM. Jadi kalau misalkan di sini saya SMA, awalnya didahului dengan huruf U besar, jadi dilanjutkan dengan UAKM, ditambah dengan kode provinsi 2 digit, provinsi masing-masing, ditambah dengan kode kabupaten kota masing-masing, yaitu 2 digit juga, kemudian ditambah dengan kode sekolah masing-masing 4 digit. Kemudian untuk NPSN-nya menggunakan NPSN masing-masing. Kita bisa searching di internet juga bisa, atau ditanyakan ke pihak sekolah juga bisa. Kemudian kita masuk. Dan kita akan diarahkan ke laman yang bentuknya seperti ini. Kemudian saya akan masuk ke AKM kelas, kemudian ke guru terlebih dahulu. Di sini saya akan menambahkan untuk daftar guru, pemirsa silakan bisa menyesuaikan. Yang pertama di sini kita harus memasukkan NIP, silakan Bapak Ibu pemirsa semuanya bisa menyesuaikan. Saya coba di sini ya, NIP bohongan saja. Kemudian untuk nama guru saya coba dengan Kang Sam, nama penggunanya saya coba pakai Kang di sini. Untuk kata sandinya silahkan bisa menyesuaikan. Minimal di sini biasanya 6 karakter. Oke. Kemudian kita klik simpan. Ini tutup. Maka di sini kita sudah ada daftar guru yang baru ditambahkan. Jadi ini NIP-nya, ini nama gurunya, ini nama penggunanya. Kemudian jangan lupa tadi kata sandi yang digunakan. Kemudian kita masuk lagi ke AKM kelas, kemudian ke paket tes. Bagi Bapak Ibu yang belum mendownload untuk paket tes, silakan bisa di-download di sini ya, sesuai dengan kebutuhan. Pada video sebelumnya sudah banyak saya sampaikan mengenai tata cara download paket kegiatan AKM ini, baik literasi ataupun numerasi. Saya akan coba download kegiatan AKM kelas numerasi level 1. Siapa tahu di sana di filenya belum ada. Untuk desktop ya, terlebih dahulu. Saya simpan di AKM kelas, paket soal AKM. Oh, dan di sini sudah ada ya pemirsa, jadi sudah saya download. Jadi saya tidak usah download lagi. Kemudian setelah kita download paket kegiatannya, di sini kita jangan lupa masuk ke file aplikasi motivasi. Di sini saya menggunakan versi 2021.08.10.002. Yang ada di website Pusmenjar sekarang
Kita bisa lihat ya. Nah, di download ini kita yang aplikasi Windows, kemudian kita unduh. Seperti ini caranya kalau Bapak Ibu atau pemirsa semuanya belum mendownload aplikasi motivasinya. Di sini sekarang sudah versi 2021.09.18.00. Jadi kalau misalkan mau download, silakan ini langsung di-download saja ya. Nah, jadi bisa di-download langsung. Karena saya sudah ada versi sebelumnya, jadi di sini saya tidak mendownload kembali. Maka ketika sudah ada, kita tinggal buka. Kemudian di sini saya menggunakan Windows 10. Kita double klik saja. Saya akan coba menggunakan mode AKM kelas. Kita tunggu sampai peninjauan sistem selesai. Nah, di sini ada silang. Kita ulang lagi. Kita tunggu sampai peninjauan spesifikasi dari komputer kita selesai. Nah, di sini kalau sudah checklist 3 seperti ini, berarti spesifikasi terpenuhi. Silakan tekan tombol selanjutnya. Kalau ada silang di sini, biasanya spesifikasinya tidak terpenuhi dan itu akan mengganggu proses aplikasi AKM kelas berjalan. Kita tinggal klik selanjutnya, kemudian kita pilih di sini mode jaringan ya, karena akan menggunakan jaringan yang sama. Kemudian kita akan memulai aplikasi. Kita klik kalau akses di sini. Oke, aplikasi sudah berjalan ya. Kalau sudah, di sini ada tanda kotak ini berwarna merah. Jadi artinya aplikasi sudah berjalan. Kalau sudah berjalan, kita masuk petugas. Kita masukkan username seperti biasa, Puspendik, huruf kecil semua. Passwordnya adalah puspendik@2018. Kita login. Selanjutnya di sini kita masuk ke daftar kegiatan. Kemudian pilih import kegiatan. Kita pilih berkas yang sudah di-download ya. Tadi saya simpan di sini paket soalnya. Nah, jadi kita masukkan paket kegiatan yang sudah kita download di website Pusmenjar tadi. Saya akan coba masukkan di sini untuk paket kegiatan AKM kelas numerasi level 1. Ini untuk desktop ya, jadi jangan yang untuk Android. Kita open, kemudian kita simpan. Kalau ada keterangan berhasil melakukan proses import data, berarti sudah berhasil. Kemudian di sini kita ke menu ubah. Kita sesuaikan nama kegiatan yang akan kita lakukan di sini ya. Silahkan bisa latihan AKM atau apa ya, tergantung kebutuhan pemirsa semuanya. Kemudian sekolahnya, misalkan saya pilih sekolah 1, kemudian paketnya di sini sudah ada, menyesuaikan dengan yang tadi ya. Paket soal numerasi level 1, di sini ada daftar siswa. Jadi ada daftar siswa, kita bisa memilih checklist semua ataupun memilih beberapa siswa saja yang kita ikutkan sebagai peserta ujian. Saya akan coba di sini pilih siswa yang
siswa pertama ya, siswa 1, kemudian klik simpan. Kegiatan telah berhasil diubah, kita tutup. Kemudian setelah kita memilih daftar siswa sebagai peserta, kita cetak kartu siswa. Kalau misalkan kita mau nambah daftar siswa, jadi pilihnya di sini ya. Nah, jadi di sini kita pilih. Bisa kita import siswa kita menggunakan Excel. Kita bisa download dulu template siswanya di sini. Kemudian lakukan import ataupun pilih berkas ya, pilih berkas. Nanti kita bisa pilih dari mana. Kemudian bisa tambah siswa juga, masukkan ISN-nya berapa, misalkan ya 1, 2, 3. Namanya adalah siswa 1 misalkan. Siswa 1, kita simpan, kita tutup. Nah, di sini sudah ada tambahannya. Nah, ini siswa 1. Kita masuk lagi ke daftar kegiatan. Kita coba ubah lagi ya. Yang akan kita pilih adalah siswa 1 tadi. Oke, ini kita simpan. Berhasil. Kemudian setelah itu kita cetak kartu siswa. Yang logo print ini kita klik. Maka di sini akan otomatis menyimpan ya. Kita simpan di sini misalkan kartu siswa. Saya simpan manual. Kalau ada pertanyaan tidak muncul simpan seperti tadi, lalu kita carinya di mana. Jadi kalau misalkan ada keterangan apa sudah tersimpan, maka kita carinya di sini. Di export, ya kita masuk ke file motivasi kita. Kalau tadi ini saya sudah menyimpan manual. Kalau tidak ada otomatis tersimpan, maka kita pilihnya ke motivasi, kemudian ke export. Di sini ada kartu siswa. Nah, maka ini sudah tersimpan ya pemirsa semuanya. Nah, di sini sudah ada. Ini yang siswa kita tambahkan tadi. Jadi di sini kartunya. Oke, ini juga sama sepertinya. Jadi kita hapus saja salah satu. Setelah kita berhasil cetak kartu, lalu kita selanjutnya adalah membagikan kartu tersebut kepada siswa kita dan siap untuk melakukan tes atau ujian. Untuk tata cara melakukan tes, di sini kita bisa melakukan luring ya, luar jaringan, tetapi harus dalam jaringan yang sama. Misalkan di lab komputer kita menggunakan server ya sebagai proktor, sebagai login petugas, kemudian di komputer klien itu siswa kita yang menjalankan aplikasinya. Jadi kita bisa menggunakan localhost yang ada di sini, kita bagikan ya. Jadi localhostnya yang ada di sini. Kemudian selanjutnya ketika misalkan sudah dijalankan aplikasi motivasi yang ada di sini tadi. Nah, ini bisa juga di komputer siswa atau komputer klien disimpan aplikasi motivasi Windows 10 ini, bisa di double klik ya dengan cara yang sama. Nanti kan akan muncul seperti ini. Jalankan aplikasi, kemudian loginnya adalah masuk sebagai peserta. Di sini saya menggunakan laptop yang sama atau komputer yang sama ya. Jadi ini untuk localhost ini yang dibuka oleh siswa, login siswa itu nantinya akan sama dengan login petugas. Jadi localhostnya 8191. Garis miring motivasi ya. Ini juga sama.
tulis 1 garis miring motivasi. Kemudian di sini untuk login siswa, masukkan username dan password. Kita masukkan username-nya. Kita lihat yang siswa tadi ya. Username-nya ini 0101 001 0102. 01 ini sama ya sepertinya. Kemudian untuk passwordnya 643 321 195. Kemudian kita login. Maka kita pilih menyesuaikan jenjangnya dengan yang kita pilih ya. Kemudian matematika, numerasi level 1, pakai soal numerasi level 1, kegiatan AKM kelas, numerasi level 1. Kemudian klik berikutnya. Masukkan tokennya adalah 123. Kemudian kirim, maka ini sudah bisa lanjut ya. Klik lanjut, ini sebagai panduan. Di sini saya akan mencoba mengerjakan beberapa soal, tetapi tidak akan drilling soal sepenuhnya ya. Jadi semuanya tidak akan saya kerjakan, hanya beberapa saja. Contoh di sini adalah A, B, C, D mengenai motif batik. Kemudian urutan motif yang tepat untuk melanjutkan motif batik tersebut adalah jadi setelah A, B, C, D, ini kembali ke sini ke A, maka selanjutnya adalah kembali ke B, ke C, ke D. Jadi jawabannya adalah kemudian kita bisa klik selanjutnya. Rina mempunyai 15 gambar dengan 4 motif dan urutan seperti di atas. Pilihlah pernyataan berikut ini yang benar. Dalam satu baris kain batik terdapat 4 motif A. Kalau 15 berarti 4 kali 4, 16 ini betul berarti ini ada 4. Urutan ke-14 adalah 4 kali 3, 12, 13, 14. Ini salah ya, harusnya adalah 4 kali 3, 12. Ini nanti 13, 14. Ke-14 adalah B harusnya. Gambar motif D jumlahnya paling sedikit, betul. Kita klik selanjutnya. Ini masih pilihan, kita coba saja random. Coba ya pemirsa semuanya. Sampai kita menemukan bentuk soal yang berbeda. Apakah bola warna merah, hijau, dan kuning yang dihiasi bintang jumlahnya sama? Ini sama misalkan. Ini adalah soal uraian. Kita klik. Ini sama, kita isi ya. Kita isi sembarang saja. Manusia hidup membutuhkan makanan, bersumber dari makanan, manusia memperoleh energi yang disebut kalori. Berikut merupakan kandungan kalori pada telur. Telur rebus 78, goreng 110,
putih telur rebus 17 kalori. Ibu merebus telur 3 buah. Kalau 3 buah berarti 78 dikali 3. Ana tidak suka kuning telur. Oleh karena itu, Ana makan bagian putihnya saja. Oke, 17 kalori. Kemudian bagian kuning telur dimakan ibu dan ayah. Ibu makan 1 kuning telur, ayah makan 2 kuning telur. Benarkah kalori yang diperoleh ibu lebih banyak daripada yang diperoleh Ana? Berikan alasan. Coba misalkan ya, ini saya sembarang saya jawabnya benar. Karena lebih banyak dari anak. Oke, kita lanjut. Kita pilih ya, sembarang saja di sini. Misalkan ini Rani. Ini pasangannya tidak ada. Tidak bisa ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini nggak ada juga. Ini gagal menyimpan katanya. Kemudian klik yang 27. Gagal lagi. Ini juga gagal menyimpan. Apa yang kita klik selesai saja di sini. Oke, kita sudah selesai di sini ya. Kemudian, kalau sudah selesai, siswa mengerjakan ujiannya, maka kita masuk ke halaman petugas. Di sini kita tinggal kita coba refresh ya. Maka kita di sini lakukan penilaian. Jadi di daftar kegiatan ini kita lakukan penilaian untuk paket soal yang sudah dikerjakan. Kita klik penilaian, kemudian masukkan passwordnya adalah 123456. Di sini ada kode soal, ada jumlah jawaban siswa yang sudah diskor, ada tipe soal. Khusus untuk soal-soal
Selain uraian, maka sudah diberikan skor otomatis oleh sistem, tetapi ketika misalkan ada tipe soalnya uraian, contohnya adalah seperti ini, maka harus diberikan skor secara manual oleh guru yang bersangkutan. Dengan cara kita tinggal klik kode soalnya ya. Kemudian di sini kita lihat pedoman penskoran. Di sini untuk kodenya, skor 1 itu deskripsinya, siswa menjawab tidak dan memberikan alasan yang tepat, seperti menyebutkan masing-masing jumlah bola 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 gitu ya, warna merah, hijau, kuning yang diberi tanda bintang. Ini kalau lengkap seperti ini. Kalau siswa tidak menjawab, ini kodenya 1 juga. Kemudian kalau menjawab tidak tanpa alasan atau dengan alasan tidak tepat, kemudian menjawab iya atau sama dengan satu alas dengan atau tanpa alasan. Contoh jawaban salah adalah tidak, tidak, iya, iya karena oh berarti ini skornya adalah 0. Jadi kita tinggal pilih skornya adalah 0. Kemudian kembali. Nah, di sini sudah ada ya, sudah terskor berarti. Kemudian kita cari lagi yang uraian. Ini yang uraian, kita klik lagi. Tadi jawabannya adalah benar karena lebih banyak dari anak. Kita lihat pedomannya di sini. 1 jawaban kosong atau tidak menjawab. Kemudian 1 menjawab benar atau iya. Atau kata lainnya yang semakna dengan menyebutkan total kalori masing-masing yang diperoleh ibu dan anak dan membandingkannya. Kemudian menjawab benar atau iya atau kata lainnya yang semakna tanpa alasan atau dengan alasan yang tidak tepat. Jadi ini kita tutup. Ini alasannya tidak tepat berarti 0. Kita kembali lagi ke soal uraian ini ya. Tani, kita kembali ke penskoran. Jawaban tanpa alasan juga ini berarti salah ya. Kemudian kembali lagi. Kita lihat soal uraian lagi. Ini ada terakhir di sini ya. Yang tidak dijawab tadi. Ini tidak ada jawaban. Kita kembali. Selanjutnya kalau sudah selesai kita skor manual untuk tipe soal uraian ini. Selanjutnya kita lakukan ekspor hasil penskoran AKM kelas. Kita klik. Maka ini akan tersimpan otomatis. Kita cari ya di sini tadi. Kita simpan, bikin folder baru namanya skor. Hasil penilaian. Kita save. Maka sudah tersimpan ya. Apabila tidak ada tersimpan otomatis seperti ini, maka itu akan otomatis tersimpannya di sini ya. Di file motivasi, kemudian adanya di ekspor, kemudian di hasil penskoran. Kita buka, maka di sini ada. Oke, jadi kalau misalkan tidak ada muncul, otomatis seperti tadi kita lakukan simpan. Tidak usah khawatir karena akan tersimpan otomatis di export ini. Kemudian kita lanjutkan. Setelah kita berhasil mengekspor hasil penskoran AKM kelas, selanjutnya di sini kita juga harus melakukan penskoran otomatis oleh sistem ya, dengan menggunakan dashboard Proctor. Caranya adalah kita masuk ke
halaman AKM kelas. Nah, di sini ya, yang seperti biasa kita masuk login ke website pusmenjar.kemdikbud.go.id. Kemudian kita klik AKM kelas, lalu kita klik pensekoran. Kemudian selanjutnya kita unggah skor uraian. Kemudian kita pilih guru. Kalau misalkan guru mata pelajaran matematika, maka kita sesuaikan mata pelajaran yang diujiankan kepada siswa. Jadi tergantung gurunya masing-masing. Kemudian kita pilih berkas, kita telusuri. Nah, tadi kita cari di file yang kita simpan. Bisa di skor ini yang kita simpan. Kalau misalkan tidak ada, kita masuk ke sini. Kemudian ke menu export. Lalu ke hasil perskoran. Dan ini kita pilih ya. Filenya berbentuk Microsoft Excel. Jadi kita open. Maka di sini sudah masuk. Kita simpan. Kita tunggu, ini masih diantrikan, masih antri ya. Jadi prosesnya untuk penskoran ini lumayan agak lama ya. Jadi kita harus sabar menunggu sampai di sini status penskoran itu berubah. Ini masih diantrikan ya. Setelah menunggu beberapa hari, akhirnya di sini status penskorannya berubah dari tadinya diantrikan menjadi selesai. Di sini letak kelemahan dari penskoran di website pusmenja.kemdikbud.go.id AKM kelas ini, kita tidak bisa langsung menginginkan bahwa ketika kita upload hasil penskoran, kemudian di sini langsung selesai ya. Jadi mungkin karena isi dari soal AKM tersebut beragam dan banyak modelnya, memerlukan waktu yang lumayan panjang juga. Jadi tidak sekaligus kita upload misalkan hasil ujian siswa, kemudian pada waktu itu juga selesai di sini penskorannya dan ada hasilnya. Tapi kita harus menunggu beberapa hari. Saya juga ini lumayan ya lama nunggunya beberapa hari sampai berubah menjadi selesai di sini status penskorannya. Kemudian kita unduh hasil penskoran ini. Saya simpan di file. Nah, di sini yang sama ya. Jadi kita masukkan di sini. Oh, ini akan sama ya. Ini hasil penskoran. Jadi kita simpan saja di sini. Kemudian kita coba lihat. Kemudian kita coba buka hasil penskoran ini. Jadi di sini sudah ada beberapa pilihan ya di bawah ini. Ada jawaban siswa, ada skor jawaban siswa, ada tingkat kesukaran, ada jawaban kompleks siswa. Di sini tidak ada lagi. Kita cek ke jawaban siswa di sini. Ini ada ID sekolah ya, nama siswanya itu tidak ada karena di sini saya cuma satu siswa. Oke, ini seperti ini. Ini ada kuncinya ya. Sampai akhir. Kemudian ke skor. Ini ada skornya 100, 100, 0, kemudian 100, 0, 0, ini ke sini 0, 100. Nah, jadi skor siswa itu 23,33. Ini skor siswa ya yang didapat dari hasil ujian AKM kelasnya. Dan ketika mendapatkan nilai 23,33, maka ini memperoleh predikat. Kategorinya berada di tingkat dasar. Jadi kan nilainya itu ada 4 kategori ya. Ada kategori perlu intervensi khusus, ada dasar, ada cakap, dan mahir. Oke, seperti itu ya. Di penilaian kategori hasil ujian AKM itu.
Kemudian kita lihat tingkat kesukarannya. Di sini bisa dilihat ada beberapa eh, jumlah jawaban benar. Ini ada nomor soal, kode soalnya ini tingkat kesulitan. Misal yang menjawab benar ada 10 jawaban dari 100 jawaban. Di sini jawabannya 1010 ya. Kalau misalkan 1 berarti dia benar, kalau 0 berarti tidak benar. Kemudian untuk jawaban kompleks siswa, kita coba buka. Nah, di sini 1010 itu menunjukkan ini 1 itu benar ya, kalau 0 berarti salah. Kalau kosong di sini sepertinya tidak diisi. Oke, kurang lebih seperti inilah langkah-langkah pensekoran hasil ujian siswa menggunakan soal-soal AKM dengan beragam bentuk soal. Jadi sekali lagi, untuk melihat skornya itu ada di skor jawaban siswa, ada di akhir ya pemirsa. Jadi kita bisa di roll aja ke sini. Ini skornya ada di sini. Kemudian karena saya menggunakan satu siswa saja, jadi di sini yang muncul cuma satu saja. Kalau misalnya siswanya banyak, nanti bisa ke sini ya, berderet. Untuk nomor soal, ini dari sini kan, 1, 2, 3, sampai seterusnya ini ya. Kemudian setelah kita membuka hasil persekoran ini, kita kembali ke website tadi ya. Di sini kita bisa mengunduh umpan balik. Kita bisa unduh di sini. Kita simpan aja di skor penilaian. Setelah selesai di-download, ini bentuknya dalam PDF ya. Kalau tadi hasil pensekoran ini dalam Excel, kita buka saja umpan baliknya seperti apa. Oke, jadi seperti ini bentuk umpan baliknya, pemirsa. Pemaknaan hasil AKM kelas untuk perbaikan pembelajaran di kelas. Jadi level 1 numerasi sesuai dengan paket soal yang digunakan untuk ujian siswa. Jadi level 1 numerasi aljabar. Ada di sini ya, domainnya aljabar, kode soalnya ada, level kognitifnya ini knowing. Yang dimaksud dengan level kognitif knowing ini adalah, jadi di dalam soal tersebut, yang diperlukan siswa adalah memahami. Jadi knowing itu adalah pemahaman ya. Ini contohnya seperti ini. Alternatif pembelajarannya, peserta didik mencermati urutan dari bentuk masing-masing pola, kemudian menentukan motif yang menjadi urutan selanjutnya. Ketika peserta didik menjawab salah, menjawab opsi B, penjelasannya gini. Peserta didik hanya melihat bentuk terakhir dari motif batik pada pola dan kemudian menyamakan dengan bentuk pertama dari pola yang terdapat pada option B. Alternatif pembelajarannya, peserta didik diminta melihat bentuk pola secara keseluruhan, tidak hanya pola yang terakhir saja. Jadi ini yang dimaksud dengan perbaikan pembelajaran ketika siswa sudah melaksanakan ujian AKM atau asesmen ya. Jadi perbaikan pembelajaran ini disampaikan kepada pihak sekolah, kemudian ujung tombaknya tentunya kembali kepada guru masing-masing di kelas. Dan ini tidak diberikan kepada salah satu siswa saja, tetapi ini diberikan kepada seluruh siswa karena yang menjadikan peserta asesmen adalah sampel. Sampel itu kan bagian dari jumlah keseluruhan. Jadi perbaikan ini harus dilakukan untuk seluruh siswa. Kemudian ada domain aljabar. Ini adalah level kognitifnya applying atau penerapan ya. Ini kuncinya dalam satu baris kain batik terdapat 4 motif A. Urutan ke-14 adalah gambar motif C. Gambar motif D jumlahnya paling sedikit. Di sini ketika siswa memberikan pernyataan yang salah, maka di sini ada masukan atau alternatif pembelajaran yang harus dilakukan. Kemudian ini masih applying ya. Applying jadi penerapan. Kemudian masih applying juga. Ini masih knowing ya.
Applying, kemudian kita cari yang, ini yang ketiga ya, level kognitif bagian ketiga adalah reasoning. Reasoning itu adalah penalaran. Jadi di sini soal AKM-nya menuntut siswa untuk bernalar. Nah, jadi menggunakan nalarnya, ini yang soal bola bintang itu ya. Oke, ini soal nomor 9 sampai terakhir di sini soal nomor 30. Jadi ini umpan balik hasil ujian AKM siswa. Jadi enaknya soal AKM itu ya, ketika misalkan kemarin sudah selesai pelaksanaan asesmen nasional untuk jenjang SMA sederajat, kemudian SMP sederajat, maka dari hasilnya nanti itu akan ada 4 kategori ya. Yang paling bawah adalah perlu intervensi khusus, kemudian selanjutnya ada ke kategori dasar, kemudian selanjutnya ke kategori cakap, dan yang paling tinggi kategori keempat adalah mahir. Jadi apapun hasilnya, hasil asesmen nasional dari sekolah masing-masing itu akan diberikan umpan balik dari pemerintah ya kepada sekolah masing-masing, bukan kepada siswa, untuk melakukan perbaikan dengan memberikan beberapa alternatif pembelajaran. Secara gambarannya ya bisa dilihat yang di sini ya. Jadi nanti akan ada umpan balik yang seperti ini, kemudian apa alternatif pembelajaran yang harus dilakukan oleh sekolah, oleh guru masing-masing di kelas. Jadi ada feedbacknya ya, ada umpan baliknya dari pemerintah kepada pihak sekolah untuk melakukan pembelajaran. Sehingga kenapa pelaksanaan asesmen nasional itu diberikan kepada siswa yang berada di jenjang menengah ya, supaya ketika nanti setelah selesai pelaksanaan asesmen nasional, siswa tersebut yang mengikuti ujian, yang mengikuti pelaksanaan ANBK, bisa merasakan kembali perbaikan yang dilakukan oleh sekolah. Itu tujuan pemerintah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi di sini full ya pemirsa semuanya, dari mulai proses awal sampai proses akhir persekoran. Jadi silahkan Bapak Ibu guru ataupun petugas proktor di sekolah masing-masing untuk melakukan uji coba ya, praktek menerapkan tes dengan soal-soal AKM tersebut, sehingga bagaimana nanti hasilnya untuk siswa-siswa kita. Kemudian kita juga bisa menggunakan skor ini sebagai panduan ya, panduan untuk siswa nantinya. Kalau ada pertanyaan, silahkan bisa langsung saja dicantumkan komentarnya di kolom komentar. Kemudian apabila ada kritik, saran, silahkan juga bisa dicantumkan saja langsung di kolom komentar. Dan apabila video ini dirasa bermanfaat dan membantu pemirsa semuanya, silahkan bantu saya juga dengan cara like, subscribe, dan share ke pemirsa yang lainnya. Kita berbagi ya dengan sedikit ilmu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Sampai ketemu di tutorial-tutorial pendidikan berikutnya ataupun pembahasan soal-soal AKM berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.